Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari Deret Fourier, di mana pada kali ini kita akan membahas penerapan Deret Fourier untuk menyelesaikan persamaan diferensial ya. Nah, di sini anggaplah kita memiliki satu contoh kasus persamaan diferensial dari sebuah kasus fisis ya, di mana di sini kita memiliki sebuah benda yang terikat atau terhubung ya ke sebuah pegas gitu ya. Massa bendanya adalah 1 kg, kemudian massa pegas atau konstanta pegasnya adalah 3 Newton per meter. Kemudian arah gerak ya, kurang lebih persamaannya seperti ini. Arah gerak dari massa dan pegasnya adalah seperti ini, xt. Nah, kemudian pegas dan massa ini diberikan gaya eksternal ya, atau saya sebut di sini FA, external force, seperti itu. Nah, pertanyaan pertamanya adalah bagaimanakah kita dapat menyelesaikan gitu ya persamaan gerak dari massa dan pegas. Oke. Nah, kita mulai dari solusi umum ya. Jadi solusinya adalah persamaan gerak Newton. Oke. Jadi kita berangkat dari sini. Nah, kita punya hubungan ini ya, hubungan yang sangat populer, yaitu sigma F sama dengan MA. Oke. Kita breakdown setiap komponen yang terlibat di sini di sigma F sama dengan MA, maka kita dapatkan minus KX ditambah gaya eksternalnya FET sama dengan M dikali X dot double dot, oke, atau M sama dengan dikali percepatan. Dengan menggunakan nilai M dan K yang sudah kita miliki, maka di sini persamaan diferensialnya bisa kita tuliskan seperti ini, X double dot ditambah 3X sama dengan 2 sin T. Oke. Nah, untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini, kita ingat bahwa yang perlu kita lakukan, kita mencari dua solusi terlebih dahulu, seperti itu ya. Kita mencari apa yang disebut dengan solusi homogen dan solusi inhomogen, solusi tidak homogen ya. Nah, kemudian ketika sudah mendapatkan dua ini, maka kedua solusi ini akan kita gabungkan untuk mendapatkan solusi umum ya, atau general solution dari persamaan diferensial ini. Oke. Nah, kita mulai dari solusi homogennya dulu. Nah, ini persamaan yang cukup sederhana ya. Di sini solusi homogennya kita punya persamaan berikut, X dot dot ditambah 3X sama dengan 0. Maka untuk solusi khususnya saya tulis di sini XH, X homogen seperti itu. T sama dengan A cos akar 3T ditambah B sin akar 3T. Oke. Nah, bagaimana dengan solusi inhomogennya atau solusi khususnya ya? Nah, di sini solusi inhomogennya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan mencari solusi tebakan ya, atau guess solution. Nah, asumsikan di sini kita mencoba solusi tebakan dalam bentuk seperti ini, C1 sin T. Jadi ini solusi tebakannya ya, solusi saya tulis di sini XI atau X inhomogeneous sama dengan C1 sin T ditambah C2 cos
Oke. Maka masukkan ini ya, masukkan ini ke persamaan diferensial kita. Masukkan persamaan diferensial kita. Maka secara cepat saya tuliskan di sini 2C1 ya, 2C1 sin T ditambah 2C2 cos T sama dengan 2 sin T. Oke. Nah, cukup jelas di sini bahwa nilai C2 sama dengan 0 dan nilai C1 sama dengan 1. Oke. Maka solusi umum ya, solusi umumnya dari persamaan diferensial yang ditanyakan adalah yaitu saya tuliskan di sini sebagai X T ya. Solusi umum XU sama dengan XH ditambah XI. Oke. Maka XH-nya adalah A cos akar 3T ditambah B sin akar 3T ditambah solusi khususnya ya 2 sin T. Oke. Nah, ini solusi umum dari kasus ya, kasus sebuah pegas gitu dengan massa M dan konstanta pegas K gitu ya, yang berosilasi secara sederhana gitu ya. Nah, ini kita dapatkan persamaan geraknya, yaitu hasilnya seperti ini. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan saya mengganti bentuk dari external force-nya? Kalau tadi sin T, maka sekarang anggaplah saya memiliki sebuah gaya eksternal ya yang bekerja pada pegas dengan bentuk seperti ini. Ini minus P misalkan. Ini bentuknya P seperti itu. Dan fungsinya di sini bentuknya adalah F T ya, sin T, sin T seperti itu. Maka untuk fungsinya adalah seperti ini. Ft sama dengan T. Dan periodenya adalah 2pi. Oke. Jangan lupa di sini dia berulang ya. Jadi di sini dia berulang seperti ini. Oke. Nah, ini adalah bentuk sekarang dari gaya eksternal kita. Maka kita tahu dari pertemuan kita sebelumnya, solusinya adalah seperti ini ya. Jadi untuk fungsi seperti ini, maka deret Fourier-nya diberikan oleh persamaan berikut. 2 per N ya, min 1 N plus 1 sin N dikali T. Nah, sekarang bagaimana solusi ini kemudian kita masukkan ke dalam persamaan diferensial kita untuk selanjutnya kita cari solusi dari persamaan diferensialnya, dari diferensial pegas ya, kasus pegas kita. Nah, sekarang persamaan diferensial yang kita punya tadi ya, untuk xt gitu ya, untuk xt bentuknya menjadi seperti ini. X dot ditambah 3x sama dengan bentuk dari fungsi eksternalnya n sama dengan gaya eksternalnya n sama dengan 1 sampai tak hingga 2 per n dikali minus 1 n plus 1 sin n T. Oke. Kita lihat ya, sedikit lebih complicated ya, sedikit lebih
complicated di sini. Nah, sekarang bagaimana kita menyelesaikan atau menyederhanakan lebih tepatnya persamaan berikut? Oke. Nah, kalau misalkan deret Fourier yang saya tuliskan di halaman sebelumnya kita jabarkan, maka kita akan memiliki bentuk persamaan berikut. 2 sin T dikurangi sinus 2T seperti itu, ditambah 2/3 sin 3T dan seterusnya. Oke. Nah, di sini kita tahu bahwa 2 sin T adalah solusi khusus ya, solusi dari persamaan diferensial yang sebelumnya sudah kita dapatkan, dan juga di sini kita sudah memiliki solusi khusus ya, solusi umum, solusi homogen ya, solusi homogen untuk bentuk persamaan berikut x dot dot plus 3x, dimana solusi homogennya adalah tadi x homogen ya, xt homogen sama dengan a cos akar 3t plus b sin akar 3t. Oke. Nah, tugas kita sekarang adalah bagaimana membuat bentuk umum ya, membuat bentuk umum dari solusi-solusi persamaan diferensial dari setiap bentuk-bentuk atau term deret Fourier sisanya ya, jadi selain 2 sin T, jadi sin 2T, 2/3 sin T dan seterusnya. Oke. Nah, oleh karenanya secara umum seperti itu, in general seperti itu, solusinya akan berbentuk seperti ini kurang lebih. xt seperti itu sama dengan x homogen ya, t solusi homogen ditambah solusi homogen ya dalam bentuk deret Fourier. Oke. Nah, saya tuliskan di sini sekarang xi seperti itu, indeksnya n, t. Oke. Seperti ini. Dimana di sini ingat kita punya banyak sekali inhomogen gitu ya, inhomogen solutions ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimanakah bentuk dari x, i, n atau bentuk dari solusi inhomogen pada suku ke n. Nah, kita bisa tuliskan seperti ini. Maka saya tuliskan x dot dot ya, saya tuliskan ulang ditambah 3x. Kita tahu ini suku kesekian misalkan ditambah sudah sampai suku ke n, misalkan di sini 2n, bentuknya seperti ini, n-1 ya, n plus 1 sin n t plus suku selanjutnya ya sampai hingga. Nah, ini adalah solusi ke n ya dari solusi persamaan diferensial inhomogennya itu ya pada suku ke n. Nah, seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya ya, maka kita cari dulu solusi tebakan ya, atau di sini saya tulis the guess gitu ya, the guess solution seperti itu. The guess solution seperti itu, bentuknya akan seperti ini, xi seperti itu, n t sama dengan cn
saya pilih fungsi sinus lagi, misalkan di sini sin nt ditambah dn cos nt. Oke, sekali lagi, nah ini kita masukkan ya, kita masukkan ini ke persamaan diferensial yang kita punya. Oke, kita masukkan ke persamaan diferensial yang kita punya, maka kita dapatkan hasilnya adalah seperti ini, 3n kuadrat cn sin n t, oke, ditambah 3 dikurangi n kuadrat dn cos nt sama dengan 2 per n min 1n plus 1, oke, sin nt. Oke. Nah, di sini sekali lagi dengan mudah bisa kita lihat bahwa nilai dn adalah sama dengan 0. Oke, untuk memberikan nilai suku ini sama dengan 0, ingat bahwa cos nt memiliki nilai yang tidak sama dengan 0. Ada nilai yang memberikan cos nt tidak sama dengan 0, maka untuk memberikan seluruh suku ini sama dengan 0, yang memungkinkan hanyalah apabila nilai dn sama dengan 0. Maka di sini dn sama dengan 0, tersisa tinggal bentuk cn sin nt dikali 3 min n kuadrat dan suku di sebelah kanan. Maka di sini kita bisa tuliskan cn sama dengan 2 per n dikali 3 dikurangi n kuadrat ya. Di atasnya denominatornya adalah 2 dikali minus 1 pangkat n plus 1. Nah, ini adalah nilai dari Cn ya, koefisien Cn. Nah, maka di sini kita bisa tuliskan solusi general ya, solusi umum seperti itu. Solusi umum dari persamaan diferensial yang kita punya sekarang adalah xt sama dengan, ingat solusi homogen kita, a sin akar 3 dikali t ditambah b dikali cos akar 3 t ditambah ya, bentuk cn di sini. Jangan lupa kita masukkan bentuk deret Fourier-nya, n sama dengan 1 sampai tak hingga 2 dikali minus 1 n plus 1 per n dikali 3 min n kuadrat sin n dikali t. Oke, inilah bentuk solusi umum persamaan diferensial dari kasus sederhana pegas yang kita bahas, yang kita ditanyakan seperti itu. Apabila fungsinya atau fungsi eksternalnya berupa T ya, jadi FE fungsi eksternalnya sama dengan T, seperti itu.